apabila seseorang sedang dibalut cinta, maka segalanya terasa indah. Apapun yang dilakukan oleh pasangannya atau orang yang dicintainya terasa kelihatan indah. Lamun calik-calik nak katingalina indah, lamun ngadeg nah katingalina indah, lamun mapah nak katingalina indah, lamun senyum nak katingalina indah, lamun ngomong nak suantana kapirna indah. Betul? Nepikeun ka hitut-hitutna indah. Barangkali orang yang cinta mungkin kentutnya pun suaranya terdengarnya indah, merdu. Itulah ibu bapak muslimin muslimat yang berbahagia. Itu waktu kita baru menikah. Tidak pernah ada konflik, tidak pernah ada problem, tidak pernah ada percekcokan, tidak pernah ada pertengkaran. Kenapa? Karena baik suami maupun istri waktu baru nikah, waktu baru berumah tangga menunjukkan dan menampilkan yang baik-baik. Suaminya baik, istrinya baik, maka rumah tangga kondusif, tidak ada konflik. Betul? Tapi nanti ibu dan bapak, ini terutama kepada kedua mempelai supaya ulah kaget. Tapi nanti apabila kapal rumah tangga yang sedang kita lakoni itu semakin jauh, apabila perjalanan rumah tangga yang kita tempuh itu sudah sampai ke tengah lautan dan akan menggapai cita-cita sakinah sebelah sana, di situ mulai terasa ada angin yang bertiup. Di situ mulai terasa ada riak ombak dan riak gelombang. Di situ mulai terasa bahkan ada terjangan badai. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyara syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para asatid, nukusim kuring dipi hormat, pangresa, pengatur waktu sareng pangjajak acara, nu parantos ngasian waktu sinar kesempatan Asim kuring kangge nyampaikeun sepatah dua kata nukusim kuring dipi hormat, pangresa paratur pemerintah desa nu alhamdulillah dina wengi ieu dihadiri ku Bapak Sekretaris Desa, pangresa anu nuju berbahagia, keluarga besar mempelai
pria wanita, wabil khusus kedua mempelai tiasa kumpul wong ieu alhamdulillah urang tiasa bertemu muka bertatap wajah wong ieu alhamdulillah urang tiasa hadir wong ieu simkuring tiasa kembali bersilaturahim keluarga masyarakat Panjalin khususnya ke keluarga besar Bapak Hadi dan Ibu Roah ya anu katulilu kalina manggawi Pak silaturahim tadi pertama dina acara lamaran anu kadua dina acara pernikahan sareng anu katilu ayeuna dina acara syukuran atau mugi-mugi silaturahim anu ku urang dijalin tiasa memperpanjang umur urang sareng tiasa memperlancar rezeki urang amin ya robbal Dasaur kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyub safalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Saur kanjeng Nabi saha jalma anu hayang dipanjangkeun umurna. Hayang ibu dipanjangkeun umurna? Nu nini-nini bising nini mah geus bararosen. Anu kadua saha jalma anu hayang dilancarkeun dijembarkeun rezekina. Geus teu kudu ditanya dah hayang kabeh. Leres Ibu? Soal rezeki boro-boro urang anu teu ajan seueur gaduh naon-naon, cacak anu tos seueur naon-naon rezeki mah hoyong bae. Nah saur kanjeng Nabi saha jalmi anu hayang dipanjangkeun umurna saha jalmi anu hayang dilancarkeun dijembarkeun rezekina di antara kuncina fal yasil rahimahu perbanyaklah melakukan silaturahmi. Anu kadua kalina sholawat sinareng salam kawilujengan pamugi tetap dilimpah curahkeun ka junjungan urang mustika alam anu janten sajidil arabi wal ajam anu parantos masihan beja halal sinareng haram tegesna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakulawargina sareng ka para sahabatna ka para tabi'in sinareng tabiatna sareng urang berharap sangat tangtosna pamugi rahmat serta salam tadi terlimpah sareng tercurah oge ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin hadirat kaum muslimat jamaah anu berbahagia, malam ini adalah malam yang paling menyenangkan dan paling membahagiakan, terutama bagi saudara kita iman dan saudari kita Ipah Latifah. Mereka berdua ibu bapak orang yang paling berbahagia di dunia saat ini, malam ini. Ibu bapak sadayana bahagia karena kaciri wajah-wajah bahagia cerah semringah. Beres Bu? Ibu bapak kita juga bahagia, tetapi saya kira tidak sebahagia mereka berdua. Orang yang paling berbahagia di dunia saat ini malam ini adalah kedua mempelai.
iman dan ifah. Kenapa? Saya katakan mereka berdua orang yang paling berbahagia karena kita tahu bersama keduanya baru saja melaksanakan satu peristiwa besar. Keduanya baru saja melaksanakan satu peristiwa yang agung dan sakral. Keduanya baru saja melaksanakan salah satu peristiwa yang sangat bersejarah bagi kehidupan umat manusia. Keduanya tadi siang baru saja melaksanakan akad nikah. Leres Pak? Leres Pak? Jadi setelah menunggu penantian yang cukup panjang, direk naros kita penganten iman dari mulai mengenal ipah, dari mulai kenalan sampai pacaran sampai ayeuna ke tempat pelaminan, berapa lama kira-kira? Poho deui. Tadi abdi naros ka ibuna, kira-kira berapa lama? Dijawab ya kira-kira 3-4 bulanan sih ada katanya. 3-4 bulan ibu, bagi orang yang menunggu itu bukan waktu yang pendek. Komo nunggu kawin. Terus bu? Dan tadi enjing abdi ngobrol. Iman curhat ke abdi, cenah Pak Ustad keruwengi sama sekali abdi teu tiasa sare. Emang kunaon? Pikiran inget bae ka isukan-isuk. Jadi age isuk, age isuk, age isuk, age isuk, age isuk. Sampai tidur pun tidak bisa. Sulit mata dipejamkan ibu dan bapak. Itulah orang yang sedang menunggu. Tapi alhamdulillah, wanci anu dianti-anti ti kamari ayeuna parantos dugi, waktos anu diantos-antos ti bareto ayeuna parantos anjog. Waktu yang sudah ditunggu sekian lama sekarang sudah tiba. Tadi siang Iman dan Ipah telah melaksanakan peristiwa besar, peristiwa agung dan sakral. Keduanya telah melaksanakan salah satu perintah Allah dan salah satu anjuran Rasulullah. Keduanya telah melaksanakan akad nikah dan sekarang sudah resmi menjadi suami istri yang sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah anu berbahagia. Di dalam agama kita, agama Islam, pernikahan ini dianggap sebagai sesuatu yang agung dan sakral. Pernikahan dianggap sakral karena apa? Karena pernikahan ini adalah merupakan titah ilahi dan seruan dari Nabi. Amrun bin Rabbil Alamin wa sunatun bin sunanil mursalin. Nikah adalah merupakan perintah dari Allah dan seruan dari Rasul-Rasul Allah. Allah menyerukan nikah lewat firman-Nya di dalam Al-Quran. Fankihu ma qabalakum minan nisa. Maka nikahilah oleh kamu, kata Allah, wanita-wanita yang kamu senangi. Fankihu ma qabalakum minan nisa. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah oleh kamu wanita-wanita yang kamu senangi. Jadi kalau ada wanita yang kita senangi, silahkan kita nikahi. Jangan kayak ayam.
Kawin setiap hari tapi nikah tidak pernah. Ya Pak ya. Kawin setiap hari tapi nikah tidak pernah. Itu ayam, itu kambing, itu kerbau. Wanita, manusia itu makhluk yang paling mulia. Maka Allah memberikan aturan ketika kita sudah ada di dalam hati kita rasa senang kepada lawan jenis kita, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk segera menikahinya. Itu perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Bukan cuma Allah saja yang memerintahkan, akan tetapi Rasul pun menganjurkan. Lewat sabdanya beliau bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni." Nikah adalah sunnahku, dan siapa yang tidak senang dengan sunnahku, falaisa minni, dia tidak akan termasuk ke dalam golongan umatku. Na'udzu Ibu bapak jamaah anu berbahagia, hampir pada setiap kebudayaan di dunia, upacara perkawinan atau pernikahan ini sering menjadi satu peristiwa yang paling banyak menarik perhatian publik. Pada hampir setiap kebudayaan di dunia, upacara perkawinan atau pernikahan ini sering menjadi peristiwa yang paling banyak menyedot perhatian masyarakat. Dan masyarakat di dalam menghadiri perhelatan pernikahan menganggap jauh lebih penting dari menghadiri perhelatan-perhelatan lainnya. Apalagi yang menikahnya ini public figure, artis, selebritis. Betul? Semua orang lihat, semua orang nonton, semua orang menyaksikan. Berminggu-minggu di televisi ditayangkan. Karena itu termasuk peristiwa yang penting untuk dihadiri. Kita yang bukan artis, kita orang biasa. Tadi siang abdi ngobrol sareng Pak Hadi, alhamdulillah katanya Pak Ustadz, dalam acara pernikahan putri kami ini, dulur-dulur pada dulur-dulur pada kumpul, baraya-baraya saur Pak Hadi araya, teman dan handai tolan pun pada datang. Ada katanya yang jadi Jawa, ada yang katanya dari Bekasi, Jakarta, ada yang katanya bahkan dari Palembang pun. Pernah ibu ke Palembang? Bu, udah Racan, pada mulai kerupuk nabae, dukuh. Jadi itu. Aya nu ti Majalengka, aya anu ti Kuningan, aya anu ti Jawa, nu ti Bekasi, Jakarta, bahkan dari Palembang pun ada hadir ingin menyaksikan acara sakral, acara pernikahan yang digelar siang tadi. Bahkan ulama mengatakan menghadiri undangan pernikahan itu wajib hukumnya. Nah ini para bapak, para ibu, para hadirin anu kusim kuring dipihormat. Nah ayeuna naon tujuan daripada pernikahan? Yang diharapkan oleh Iman dan Neng Ipa dari pernikahan ini apa? Ibu bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan nikah kepada kita manusia, bukan untuk supaya manusia itu jadi bingung, bukan untuk supaya hidup kita susah, menderita, sengsara, sama sekali tidak. Tapi justru Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan nikah kepada kita manusia, menurunkan hukum nikah buat kita manusia, supaya hidup kita manusia jadi tenang dan tentram, supaya hidup kita manusia
jadi bahagia, supaya hidup kita manusia jadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Begitu kata Allah dalam Al-Qur'an. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Surana serak-serak basah, karena dari mulai hari pertama Idul Fitri suara ini sudah banyak dikeluarkan di tiap mimbar, di tiap podium, di tiap perhelatan. Malam ini tinggal sisa-sisanya. Ya, karena suara saya tinggal sisa, saya berharap ibu bapak yang hadir supaya bisa diajak kerjasama. Ya Pak? Ya Pak? Supaya acara ini kelihatan lebih hidup, walaupun jumlah pengunjung tidak seperti yang kita harapkan, masih banyakkan kursinya daripada orangnya. Betul? Tapi saya berharap jangan sampai mengendur semangat dan antusiasnya. Sambil menunggu, tadi kata Pak Ulis menunggu Indonesia dan Korea. Betul? Insya Allah Pak, kayak di ajangan kayak tapi gerek nonton. Wayah nonton mah harut. Wayah Indonesia main selesai. Betul? Yuk kita sama-sama bekerja sama supaya pengajian ini kelihatan lebih hidup, supaya dakwah kelihatan lebih semarak walaupun tidak banyak dihadiri oleh jamaah. Oleh karena itu, kapan saya membacakan, kapan saya tanya, saya berharap ibu bapak menjawab kompak, di mana saya melantunkan ayat walau dengan suara parau, sambutlah dengan menyebut nama Allah. Yuk kita ajak mulut kita, bibir kita, lidah kita untuk ibadah kepada Allah. Supaya mulut, bibir, dan lidah kita ibadah kepada Allah, kita basahi mulut, bibir, lidah kita dengan menyebut nama Allah. Rumah ibu oke? Oke? Kami oke sekali deh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna
dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah telah menciptakan bagimu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Untuk apa Allah ciptakan istri-istri buat kita? Litaskunu ilaiha, agar kita bisa hidup lebih tenang dan lebih tentram bersamanya. Allah memberikan pasangan hidup kepada kita. Untuk apa pasangan hidup Allah berikan? Allah berikan pasangan hidup sebagai teman dikala kita sedang sepi, sebagai penghibur di saat kita sedang lara hati, sebagai pemberi inspirasi untuk berkreasi. Juga Allah beri pasangan hidup kepada kita sebagai teman untuk curhat dan untuk berdiskusi. Penyejuk kalbu di saat kalbu kita sedang tidak menentu, penyemangat semangat di dalam beribadah, pendorong moral di dalam berjuang. Dan tidak kalah pentingnya, Allah berikan pasangan hidup kepada kita di samping sebagai penyejuk kalbu di kala hati kita sedang tidak menentu, di samping sebagai penyemangat semangat di dalam beribadah, di samping pendorong moral untuk berjuang. Juga tak kalah pentingnya, Allah berikan pasangan hidup kita sebagai penghangat badan di saat kita sedang kedinginan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kali kemarin pas musim hujan ini, Iman dan Ipah kedinginan. Ya Pak Ustadz, ya insya Allah ini mulai malam ini tidak akan dingin lagi, anget. Bahkan meureun kemah di kamar bakal nyanyi harudang, harudang, harudang. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu itu rasa sayang, cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi ibu bapak jamaah anu berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala mempersatukan laki-laki dan perempuan lewat pernikahan. Tujuannya ya seperti tadi, agar hidup kita bisa tenang dan tentram, agar kita bisa hidup sakinah, mawaddah dan rahmah. Inilah tujuan kenapa pernikahan didirikan. Inilah maksud kenapa rumah tangga dibangun, agar hidup kita menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah, agar hidup kita bisa lebih tenang dan lebih tentram. Allahu Akbar. Betapa nikmat dan bahagianya jikalau kita bisa mewujudkan dambaan itu. Apabila hidup kita tenang, hidup kita tentram, hidup kita damai. Kata orang sana, orang kidul, suami istri itu bisa saling siram ku kanyaah sirih simbeuh ku kadeudeut. Suami istri bisa saling asah asih dan asuh. Kacai jadi ngaleuwih kadarat jadi ngalbah. Kacai bareng-bareng marandi kadarat bareng-bareng sarolat. Betul? Betul? Indah apa tidak? Nikmat apa tidak? Bahagia apa tidak? Sarendek, saigel, sabobot, sapihanean. Suami istri bisa saling asih, asah dan asuh. Suami istri bisa saling siram ku kanyaah, bisa saling simbeuh ku kadeudeut. Nikmat dan bahagia rasanya surga dunia, bahkan seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi maqala nasidaria. Oh sungguh bahagia hidup bersama keluarga,
penuh kasih sayang mesra, rukun damai bahagia. Rumahku itulah surgaku di dunia. Oh sungguh bahagia. Ya, biasa nama lamun jamaah loba tara nyanyi kieu Pak Ustad. Tapi karena ieu ngomong jeung korsi, biar suasana lebih seger jadi terpaksa ieu kudu nyanyi segala. Beres Bu? Beres Bu? Walau rumahku sederhana, namun walau rumahku sederhana, namun tertib bersih rapi, wajah anak-anak ceria, sehat menyenangkan hati. Kami semua beriman, beribadah pada Tuhan. Rumah kami penuh rahmah, hingga kami betah di rumah. Rumahku itulah surgaku di dunia. Oh sungguh bahagia. Jadi luar biasa nikmat, senang dan bahagia bila kita bisa mewujudkan suasana kehidupan rumah tangga seperti itu. Namun ibu dan bapak, mewujudkan rumah tangga atau suasana kehidupan seperti itu tidak mudah. Mudah memang untuk mengucapkannya, tetapi susah kita untuk mewujudkannya. Mengucapkannya setiap orang. Rek naros abdi ka ibu sareng ka bapak, aya henteu rumah tangga artis anu awet. Aya cuma 1-2. Iya, diantaranya. Aya ibu rumah tangga artis selebritis anu awet. Aya cuma jarang. Kebanyakan kalau kita lihat, kalau kita saksikan rumah tangga artis, rumah tangga selebritis itu umurnya pendek-pendek. Akhir ceritanya tragis. Betul. Aya anu kawin kakarek 1 tahun 2 tahun parantos bubar. Pacaran deui kawin deui. Aya anu kakarek boga anak 1-2 bubar deui, pacaran deui, kawin deui. Begitu terus bergonta-ganti pasangan. Padahal kalau kita lihat apa sih yang kurang dari para artis? Sok rek naros ieu. Kurangna artis naon ibu? Bu. Dilihat dari rupa, artis itu kan yang laki-lakinya puampan, yang perempuannya cuantik. Hari cantik dipanjalin oge loba. Hari tampan dipanjalin oge seueur. Betul? Ini mah tuampan, ini mah cuantik cantik. Artis namanya juga. Tidak disebut artis kalau tidak tampan, tidak disebut selebritis kalau tidak cantik. Itu rupanya. Yang laki-lakinya tampan, yang perempuannya cantik. Kemudian dilihat dari popularitas. Ada insiden ini. Ya, maklum ini gawat darurat di tempat oke marahnya nanti kalender ya. Terus Bu, erek lurus yang harapan lampu erek miring sing jadi cangkeh. Ini kan dari ya maklum gawat darurat memang lokasi tempat anu teu memungkinkan. Ya Bu, dilihat dari popularitas, sama-sama orang beken, sama-sama orang terkenal. Sapanjalin kenal sadaya, sasedong apal sadaya, sama artis sama selebritis, betul? Kemudian dilihat dari materi, dari finansial, sama-sama kaya. Wong artis namanya juga gampang cari uang.
Artis satu kali main film, main sinetron, orang berani bayar mahal. Inul Daratista satu kali loncat ke panggung menggoyangkan Pinggul dan Bujur, orang berani bayar 50 juta. Betul. Tukul Arwana waktu lagi sehatnya nongol di acara Bukan Empat Mata, orang berani bayar 40 juta, 50 juta. Itu satu kali tampil, durasi paling hanya setengah jam. Abdi jadi mubalek dileletik, jadi ustad di bubudak, unggal kampung Pak Ulis ku abdi geus didatangan, unggal daerah ku abdi geus diceramahan. Tapi can pernah aya anu undang abdi ceramah kemudian ngamplopan 50 juta. Duka Pak Hadi ayeuna duka ieu. Amin ya robbal. Aminan Pak, aminan. Susudana jadi tambahan ku malaikat nol lah. Nah itu artis, itu selebritis. Dilihat dari rupa sama-sama tampan dan cantik, dilihat dari popularitas sama-sama orang beken, sama-sama orang terkenal, dilihat dari materi, dari finansial, sama-sama kaya, banyak uang. Tapi kenapa rumah tangga mereka tidak bisa bertahan lama? Kenapa durasi rumah tangga mereka berjalan singkat seumur jagung? Ini satu fakta, satu realita. Membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mudah, tapi susah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Di awal pernikahan memang segala yang kita rasa itu serba indah. Betul? Waktu baru menikah terasa segalanya serba indah. Waktu baru kawin semua terasa serba asyik, serba baik, serba menarik. Karaos musim kuring ke panganten anyar Pak. Istri nyanyi urat teuing ke panganten anyar ke kakare kawin karena sana lezat. Nyayur keasinan karasana nikmat. Tidak pernah ada pertengkaran, tidak pernah ada percekcokan, tidak pernah ada perselisihan. Semua terasa serba baik, semua terasa serba asyik, semua terasa serba menarik. Kenapa? Karena pada waktu itu ketika baru nikah, baru kawin, baik suami maupun istri, keduanya diliputi oleh rasa cinta. Itu masalahnya. Kata Imam Syafi'i, apabila seseorang sedang dibalut cinta, maka segalanya terasa indah. Apapun yang dilakukan oleh pasangannya atau orang yang dicintainya terasa kelihatan indah. Lamun calik-calik nak katingalina indah, lamun ngadeg nah katingalina indah. Lamun mapah nak katingalina indah, lamun senyum nak katingalina indah, lamun ngomong nak suantana kapirna indah. Betul? Nepikeun ka hitut-hitutna indah. Barangkali orang yang cinta mungkin kentutnya pun suaranya terdengarnya indah, merdu. Itulah ibu bapak muslimin muslimat yang berbahagia. Itu waktu kita baru menikah. Tidak pernah ada konflik, tidak pernah ada problem, tidak pernah ada percekcokan, tidak pernah ada pertengkaran. Kenapa? Karena baik suami maupun istri waktu baru nikah, waktu baru berumah tangga menunjukkan dan menampilkan yang baik-baik. Suaminya baik, istrinya baik, maka rumah tangga kondusif, tidak ada konflik. Betul? Tapi nanti ibu dan bapak, ini terutama kepada kedua mempelai supaya ulah kaget. Tapi nanti apabila kapal rumah tangga yang sedang kita lakoni itu semakin jauh,
Apabila perjalanan rumah tangga yang kita tempuh itu sudah sampai ke tengah lautan dan akan menggapai cita-cita sakinah sebelah sana, di situ mulai terasa ada angin yang bertiup. Di situ mulai terasa ada riak ombak dan riak gelombang. Di situ mulai terasa bahkan ada terjangan badai. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, yang sudah menikah, yang sudah punya anak, beranak, bercucu, bercicit, bercocot, pada pengalaman, karena tidak kaget. Nah, ini pengantin ini supaya diberi penjelasan supaya nanti tidak kaget. Problem itu adanya nanti, permasalahan itu munculnya nanti. Kapan? Ketika suami dan istri sudah mulai menunjukkan sifat aslinya. Sifat suami asli, yang asli mulai muncul, sifat asli istri mulai keluar. Waktu baru mau nikah, baru kawin ini, kita ingat suami itu kalau bicaranya halus dan sopan. Punggur rumah dan ngomong apa Ustaz? Beranyar kawin. Neng, Yaya, Mbak, terus apa lagi? Seperti itulah kira-kira. Romantis sekali, mesra sekali, indah sekali. Yayangku, bebekku, dan seterusnya. Tapi nanti setelah jadi pengantin bau, kata-kata yang terlontar, kata-kata kasar, kata-kata yang tidak enak dan tidak pantas didengar, bahkan nama-nama binatang pun kadang-kadang disematkan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Cocok apa tidak? Cocok apa tidak? Cocok? Cok gali cok galaga cok. Nah, ini ibu bapak ya, penuh toleransi waktu pengantin baru, sadis dan bengis setelah jadi pengantin baru, sabar ketika pengantin baru, kejam setelah jadi pengantin baru, pemurah ketika pengantin baru, pemarah setelah jadi pengantin baru, penuh toleransi ketika pengantin baru, sadis dan bengis setelah jadi pengantin baru. Itu suami. Tapi maaf ya, biasanya suami-suami disedong. Hari suami-suami dipanjalin, insya Allah tidak begitu beda. Bukan cuma suami, istri pun sami. Betul? Istri waktu pengantin baru itu biasanya kelihatannya kalem, diam, gak suka macem-macem. Hari ngomong sabedug sakali, icep saasar sakali. Ngomong sabedug sakali, eta oge ari aya nu nabeuh. Eueuh nu nabeuh cicing keur pengantin baru. Begitu sudah jadi pengantin bau, ya Allah, cerewetna 17 setan. Rewel, bawel, persis kayak kali gerompeng. Tapi maaf, ini lagi-lagi ibu-ibu di sedong. Terus pokoknya nu goreng dikasih sedong ke kabel lah, cenah naon. Demi promosi tidak mau dijelek-jelekan, Ustaz. Betul. Ini para bapak, para ibu, para hadirin yang saya hormati, terutama kedua mempelai. Suami dan istri mulai memperlihatkan sifat aslinya. Suami dan istri mulai menunjukkan watak aslinya. Sehingga dari sini mulai terjadi konflik. Dari sini mulai terjadi gesekan. Dari sini mulai terjadi perselisihan, pertengkaran, permusuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi saya katakan seperti ini fakta, ini realita dalam hidup berumah tangga. Lanjut.
personilna geus teu aya. Ari tadina ieu kira-kira ya supaya ulah monoton di sela-sela obrolan diseling laku selawatan, diseling lagu-lagu religian. Tapi personilna parantos bubar. Jadi tidak jadi deh. Kalau tidak jadi ya udah kita manual saja. Tetap walaupun tidak ada genjring sholawatan jalan. Betul? Betul. Ini malam Sayyidul Ayyam. Ini malam Jumat, malam terbaik yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Satu di antara amalan di malam Jumat, perbanyak baca sholawat. Mudah-mudahan sebab kata Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani, tempat yang hina, tempat yang tidak ada nilainya bisa berubah menjadi tempat yang agung dan mulia ketika di tempat itu dibacakan sholawat kepada Nabi sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersolawat ya Bu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa duril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. بشرى لنا نيل المدى شرعنا وعف الهدى والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نيل المدى شرعنا وعف الهدى والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين طامري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kembali ke laptop, kembali ke laptop. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimah. Kata orang, hidup berumah tangga persis seperti orang yang berlayar di tengah lautan. Hidup berumah tangga persis seperti orang yang berlayar di tengah lautan. Artinya apa? Artinya seasik apapun, seindah apapun kita di dalam berlayar, pasti akan berhadapan dengan tiupan angin. Pasti akan berhadapan dengan riak ombak dan gelombang. Betul? Hidup berumah tangga persis seperti orang yang berlayar di tengah lautan. Ombak bersabung di buritan, layar terkipas kiri kanan, yang seorang tegak di kemudi dan yang seorang tegak di haluan. Lalu bagaimana agar supaya kapal yang sedang kita tumpangi itu selamat dan sampai ke pantai tujuan? Agar supaya kapal rumah tangga yang sedang kita tumpangi selamat dan sampai ke pantai tujuan, maka antara nakoda dan pembantunya ini harus kompak dan kerjasama. Itu kuncinya. Nakoda dan pembantunya ini harus kompak, nakoda dan pembantunya harus bekerja sama. Nakoda adalah suami dan pembantunya adalah istri. Apabila suami dan istri ini kompak, nakoda dan pembantunya bekerja sama, maka sebesar apapun angin yang bertiup, sedahsyat apapun badai yang menghadang, gelombang yang menerjang, insya Allah semua akan bisa dilewati, kapal akan selamat dan sampai ke pantai yang akan dituju. Insya Tapi lamun nakoda jeung pembantuna teu kompak, suami istri teu kerja sama. Suami maunya ngalor, istrinya maunya ngidul. Suami maunya ke utara, istri maunya ke selatan. Mana kira-kira? Sampai mual kapal. Boro-boro sampai teu balik oke kapal para geus itu. Ini para bapak, para ibu, para hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu, saya sarankan ini kepada kedua mempelai Iman dan Neng Ipah, setelah Anda kedua menikah, apabila ingin menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Anda berdua harus kompak dan harus bekerja sama. Lalu apa yang dibutuhkan dalam hidup rumah tangga? Banyak. Satu di antara yang dibutuhkan dan diperlukan dalam hidup rumah tangga Iman dan Ipah adalah pengorbanan. Pengorbanan itu yang sangat dibutuhkan. Pengorbanan itu yang sangat diharapkan. Pengorbanan seorang suami kepada istri dan pengorbanan istri kepada suami. Suami misalnya sampai putih, rambut di kepala, nepikeun katorok mong kembang jambu dina luhur hulu. Betul Pak? Betul Pak? Hei. Suami sampai putih, rambut di kepala, nepikeun katorok mong kembang jambu dina luhur hulu. Ia terus berjuang, ia terus berkorban. Demi siapa kita berjuang, kita berkorban? Suami berjuang, suami berkorban demi anak, demi istri, demi nyai, demi nyai. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ini terutama kepada Rebu A ini yang harus banyak mendengarkan ini, supaya nantinya tahu berterima kasih kepada suami. Betul?
berpuluh tahun ibu. Yang namanya suami ia terus pergi pagi pulang petang. Berpuluh-puluh tahun suami terus peras keringat banting tulang. Kadang ke seberang, kadang ke Palembang. Untuk apa? Untuk cari nafkah, untuk cari uang. Kadang untuk mendapatkannya suami harus berhadapan dengan ajal. Betul. Demi apa? Demi apa? Demi anak, demi istri, demi nyai. Demi anak dan istri, suami mau pergi pagi pulang petang. Demi anak dan istri, suami mau peras keringat banting tulang. Demi anak dan istri, demi nyai, suami mau berkorban segalanya. Nah, oleh karena itu, itulah di antara jasa suami ibu. Oleh karena itu, ibu-ibu wajib berterima kasih kepada yang namanya suami, karena suami itu begitu besar dan banyak jasanya. Jangan sampai sama suami melawan, jangan sampai sama suami berani, jangan sampai sama suami melukai, menyakiti. Ayah di dia awe nusok ngelawan kasaki. Ayah lamun di dia ayah istri anu sok ngalawan kasalaki, nu sok nganyinyiri kasalaki, nu tidak tahu terima kasih kepada suami. Urang barang-barang doakan mumpung malam jamahat, malam anu mustajabah, mudah-mudahan kapan-kapan kawin suamina kawin deui. Amin ya robbal. Cuk ibu-ibu amin asalkan ulah salaki aing. Hari salaki batu mah kumaha teuing. Ya aminan tapi asal ulah salaki aing. Nah ini ibu kecamkan, camkan. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya cuma sekedar sambung lidah. Lain mengenangkan ke suami kepada abdina sebagai laki-laki, tidak. Dina ceramah ikan kudu adil. Yang salah tetap harus disalahkan. Kata Nabi, ibu seorang istri sok sanajan ngajibna rajin, istri sok sanaos tahajudna tekun, istri sok sanaos salatna hebat, istri sok sanaos saum sunatna tara kaliwat. Tapi lamun berani kepada suami, kalau suka menyakiti melukai hati suami, kalau suka mengundang keluarnya air mata suami, kata Nabi, dengan kedua nunutan, kata Nabi, maaf, pintu surga akan tertutup rapat buat istri-istri yang mentalitasnya seperti itu. Sekali deh. Kata Nabi, ibu seorang istri sok sanajan ngajibna rajin, sekalipun tahajudna tekun, sekalipun sholatna hebat, sekalipun saum sunat tara kaliwat, sekalipun ahli taat, ahli ibadat, tapi lamun berani ka suami, lamun berani ngajibna ka suami, lamun sering mengundang keluarnya air mata suami, pintu surga akan tertutup rapat. Jangankan masuk ke dalamnya, mencium aromanya saja tidak bakalan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin? Mantap? 100%? Tenang Pak. Saya ada di belakangmu. Bu, ketika Nabi pulang dari Mi'raj, Nabi cerita di depan para sahabat, wahai sahabatku, aku telah di-Mi'rajkan oleh Allah. Di malam Mi'rajku, aku diberi kesempatan oleh Allah untuk mengunjungi surga dan neraka. Begitu aku berkunjung ke neraka, betapa kagetnya saya. Kenapa? Karena aku lihat
kebanyakan di neraka penghuninya kaum wanita. Astagfirullah. Kaum wanita ya Rasul. Ya. Kalau laki-laki bagaimana kalau laki-laki? Ya laki oge loba, tapi bisa loba awewe cek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya tanya kepada Jibril, ya Jibril, kenapa di neraka itu banyak kaum wanita? Apakah wanita tadi tidak suka sholat? Jibril menjawab, sholat. Apa wanita tadi kalau Ramadan tidak suka puasa? Puasa, kata malaikat Jibril. Tidak suka ngaji barangkali. Soal ngaji itu mau pastikan rajin awewena daripada lalakina. Ungkal kowe awewena ngeningan tajum, ngeningan masjid, ngeningan majelis taklim. Lalu kenapa wanita yang sholatnya hebat, ngajinya rajin, tahajudnya tekun, saum sunat tidak pernah kelewat, kebanyakan dilemparkan ke dalam neraka? Sebabnya satu, kata malaikat Jibril, karena umumnya wanita tadi tidak berterima kasih kepada suaminya. Suaminya yang setiap hari pergi pagi pulang petang, suaminya yang berpuluh-puluh tahun peras keringat banting tulang, cari nafkah, cari uang, tapi apabila punya salah sedikit saja, tiada maaf bagimu. Ini istri yang memponis seperti itu, bagaimanapun hebat ibadahnya, kata Nabi, tempatnya neraka. Kamu protes akan yang Nabi protes nah. Betul? Tapi sebaliknya ibu, istri kalau umpamanya mengapresiasi hasil kerja suami, istri apabila berterima kasih kepada suami, mengabdi berbakti kepada suami, ngajinya rajin, sholatnya hebat, tahajudnya tekun, puasanya tidak pernah bolong-bolong, betul? Kehormatan dirinya dijaga, dipelihara. Apa kata Nabi? Jaminannya, kompensasinya dari Allah buat perempuan wanita seperti tadi. Kompensasinya, gantinya, imbalannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabi syi'ta. Kata Nabi, seorang wanita apabila sudah melaksanakan sholat yang 5 waktu, entos sholat yang 5 waktu, entos alhamdulillah, kemudian sudah puasa di bulan Ramadan, kamari tutup puasana di bulan Ramadan, alhamdulillah, wa hasanat farjaha, kemudian menjaga kehormatan dirinya, dijaga kehormatannya, dijaga gawangnya, tidak ada bola yang masuk kecuali bola suami. Seorang wanita, kata Nabi, apabila sudah melaksanakan sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatan diri, kemudian apalagi taat kepada suami, akan dikatakan kepada si wanita tadi, masuklah Anda ke surga dari pintu mana saja yang ibu suka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka mudah-mudahan setelah mendengarkan keterangan ini ada perubahan sikap mental. Ditunggu besok pagi ya Pak. Bagaimana ada hasil apa tidak ini daripada pengajian singkat ini. Nah nanti hasilnya sama-sama dibuktikan mulai besok pagi. Amin ya Rabbal. Kemudian bukan suami saja yang berjuang, bukan cuma suami saja yang berkorban, tetapi istri pun demikian. Betul. Sekali ini untuk regu B, tadi regu A. Bukan ayat 2 regu, 5 regu C, san parayu. Tadi buat regu A, sekarang buat regu B. Bapak,
bukan suami-suami saja yang berjuang, bukan kita suami saja yang berkorban, tetapi istri pun demikian. Istri-istri kita pun tidak kalah perjuangannya. Istri-istri kita pun tidak kalah besar jasanya. Betul Pak? Karaos Pak? Coba tinggali jasa istri orang ke orang seperti apa? Habis kadang-kadang waktu dan tenaganya untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami. Betul? Bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun istri kita itu mendampingi kita, dicucinya pakaian kita, dimasaknya masakan kita, dilayaninya kebutuhan kita. Istri kita tidak banyak mengeluh, istri kita tidak banyak mengadu, walaupun hidup kadang-kadang lebih banyak kurangnya daripada cukupnya, tapi istri kita menerima apa adanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu jasa istri kita. Bahkan tadi kalau di sini banyak wanita-wanita yang tidak cuma mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga, tetapi banyak wanita-wanita karir. Alhamdulillah. Untuk membantu mensejahterakan, lebih mensejahterakan keluarga. Barangkali penghasilan dari suami ya, mungkin pas-pasan, dari lubang tutup lubang, itu luar biasa. Istri pun turun tangan, istri pun turun gelanggang, istri pun siap berdikari, istri pun siap membantu suami. Alhamdulillah. Kata awal itu kudu diingguk Pak, diingguk. Saya pesan sepesen-pesennya, itu perempuan yang seperti itu kalau belum mati saya pesen jangan sampai dikubur Pak. Ya betul. Betul? Luar biasa. Padahal yang berkewajiban mencari nafkah itu suami, tetapi istri pun mau berpartisipasi, istri pun mau berkontribusi. Itu luar biasa, perlu kita apresiasi, perlu kita acungkan. Namun jari ayah lima jari kita acungkan semua buat wanita-wanita seperti tadi. Amin ya robbal. Itu istri luar biasa, berjuang, berkorban. Oleh karena itu kita miris, kita ironis. Perempuan-perempuan yang begitu besar jasanya, yang begitu banyak perjuangannya, kadang-kadang kita baca di televisi, kita baca di surat-surat kabar, banyak terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Betul? Betul. Kadang ada istri yang dicaci maki, ada istri yang dibully, ada istri kadang-kadang mendapatkan perlakuan kekerasan dari suami, bahkan yang lebih sadis, yang lebih ekstrim lagi. Tidak sedikit istri-istri yang dibunuh secara keji, setelah dibunuh secara keji kemudian dimutilasi. Nah, padahal istri dinikahi bukan untuk disakiti, tapi untuk dilindungi, untuk disayangi, untuk dikasihi, untuk untuk Mau ibu lanjut? Ya, kita lanjutkan. Tapi supaya tidak tegang, ya kita netralisir kembali, kita bersolawat kembali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Salatullah
salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kembali ke lab. Kita kembali jadi suami dan istri sama-sama berjuang, suami istri sama-sama berkorban, suami istri sama-sama berjasa. Oleh karena itu, hidup di rumah tangga jangan sampai saling menonjol-nonjolkan jasa. Betul. Kalau umpamanya ada kebaikan, dirinya ditonjolkan. Kalau ada kesalahan dan kegagalan, orang lain yang dipojokkan. Ini banyak sekarang terusung dibunuh karanya. Betul? Ini jalan kalau tidak ada saya tidak akan licin. Ini masjid kalau tidak ada saya tidak bakalan jadi ini. Ini gedung kalau tidak ada saya tidak akan bagus, betul? Jadi ini jalan licin, gedung bagus, jembatan paten, fasilitas lengkap, itu saya dilawan. Kalau ada kebaikan, dirinya ditonjolkan, tapi kalau ada kesalahan, orang lain yang dibusukkan. Betul, Bu? Dalam hidup rumah tangga pun kadang-kadang terjadi seperti itu. Ibu punya anak, kebetulan anaknya istri eker gelis, eker manis, solihah deh. Uma ngomongna, siapa dulu dong anak mama dilawan. Anak mama. Padahal menang gawean duaan, tapi diklaim ku sorangan. Tapi giliran anaknya baong, giliran anaknya badung, giliran anaknya bandel. Kalau budak nak goreng patut, bandel deh. Kumah ngomong nak, oh dia mah persis kawas bapak siang. Ini jangan sampai terjadi saling klaim seperti itu. Karena tadi suami dan istri semuanya sama-sama berjuang, suami istri sama-sama berkorban, suami istri sama-sama berjasa. Oleh karena itu jangan saling menonjol-nonjolkan jasa. Rumah tangga yang kekal harmonis dan bahagia
Rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah gabungan antara tegapnya laki-laki dan halus lembutnya perempuan. Betul? Betul? Tidak bisa rumah tangga itu berdiri hanya dengan kemauan laki-laki saja yang tonjol. Wis mantep di tukang ya mah. Di tukang tonjol kan, di tonjol. Tidak bisa rumah tangga itu berjalan kalau hanya keinginan suami saja yang berlaku, dan tidak bisa rumah tangga berjalan kalau hanya mengandalkan kelembutan dan habis bundar-bundar ibu yelengin aja. Tidak bisa rumah tangga berjalan kalau hanya mengandalkan kehalusan dan kelembutan perempuan saja. Jadi harus berimbang. Laki-laki bekerja, istri menunggu. Laki-laki cari nafkah, cari rezeki, istri mengatur, memanage. Kan gitu, saling bekerja sama. Kalau umpamanya ibu tadi tidak bisa membantu suami, umpamanya memberikan kontribusi untuk seperti wanita-wanita lain, wanita-wanita karir lain, barangkali kita tidak bisa mencari rezeki secara langsung, tetapi kita menggait lewat apa? Lewat doa. Suami bekerja, istri di rumah jangan ongkang-ongkang tumpang kaki. Betul? Istri pun ikut mendorong dan memotivasi suami. Beres bekerja, nyuci, ngepel, ngurusin anak-anak, masak dan sebagainya. Gelar sajadah, lakukan sholat duha, bentangkan tangan, panjatkan doa. Allahumma inkana rizki fisama fa'anzilhu. Tuhan, andaikan rizki suamiku masih ada di puncak langit, turunkan Tuhan. Betul? Wa inkana fil ardi fakhrijhu Tuhan, andaikan rezeki suamiku masih terpendam di perut bumi, keluarkan Tuhan. Aina kerbararu tuh bisa nite. Betul? Wa in kana muksiran fayasiru Tuhan, andaikan rezeki suami saya disulit, aina teh keur ka Jakarta, aina teh keur ka seberang, keur ka Palembang nyangan uang, apabila di sana suamiku mendapatkan kesulitan, mudahkan Tuhan. Wa in kana ba'idan faqarribu Tuhan, andaikan rezeki suami saya itu jauh, masuk awang-awang entah di mana, dekatkan Tuhan. Wa in kana qalilan faqfirhu Tuhan, andaikan rezeki yang akan engkau berikan kepada suamimu itu kecil sedikit, besarkan Tuhan. Betul? Wa in kana ma'luman faujidu, andaikan rezeki suamiku mungkin hari ini, minggu ini, bulan ini mungkin belum dikasih, belum diadakan-adakan, karena engkau maha bisa, engkau maha kuasa. Wa in kana haraman fatahhirhu Tuhan, andaikan rezeki suamiku yang maklum, urang majalma awam, urang kadang-kadang kurang ditunjang ku pengetahuan di dalam mencari uang, kadang-kadang boga prinsip wal-wal kedua, mbuh kodok, mbuh kadal, mbuh batu koral, mbuh aspal, kabeh diuntal. Eta rangan yang rezeki prinsipna wal-wal kedua. Banyak rezeki haram yang didapat oleh suamiku, fatahhirhu Tuhan, bersihkan, sucikan, jangan sampai perut kami, perut anak keturunan kami terkontaminasi oleh makanan minuman yang haram. Itu adalah sama yang mencarinya suami, tapi yang mendorong, yang rekes di rumah istri. Sehingga dengan adanya rekes dari para istri, berdoa dengan tulus, meminta dengan ikhlas, Allah kabulkan. Akhirnya apa yang diminta Allah beri. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal.
Jadi itulah ibu dan bapak yang saya hormati, suami istri ibarat satu tim, ibarat satu kesebelasan. Oleh karena itu kalau ingin mendapatkan kemenangan harus kompak, harus bekerja sama. Sama berapa Paulis ya? Bola dan boya. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, ibu bapak jamaah yang berbahagia. Ini pengantin rumah masih oke? Masih siap? Ya udah, nanti barangkali kalau malam ini biasanya pengalaman saya kalau malam pertama aktivitasnya itu kurang. Ya jadi kurang, ya udah besok malam lah atau besok pagi. Ini sekarang kita habiskan waktu dulu, itu malam Jumat sunnah Rasul ya Paulis. Paus. Jadi sunnah Rasul ya, tapi tetap akan diberi nanti dikasih waktu dan kesempatan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, insya Allah apabila suami dan istri kompak, suami istri bekerja sama, maka tadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah tidak cuma hayalan dan keinginan, tapi insya Allah akan menjadi kenyataan. Amin. Rumah tangga akan bahagia. Bahkan apabila kita sudah bisa mewujudkan tadi kekompakan, kerukunan, kesolidan, maka tidak mustahil rumah tangga kita akan bahagia sekalipun tidak didukung dengan banyak harta. Karena memang harta bukan segala-galanya, tapi insya Allah akan Allah berikan kebahagiaan. Bahkan insya Allah rumah tangga yang seperti itu akan dirasakan oleh pelakunya seperti hidup di dalam surga. Seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Suami adalah istri sebagai bidadarinya, suami sebagai bidadaranya. Kalau punya anak, anak-anaknya adalah sebagai bidodoronya. Dan ini yang dirasakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah sabda, beliau telah menceritakan rumah tangganya dengan kalimat yang sangat enak dan sangat indah didengar oleh telinga. Apa kata Nabi tentang rumah tangganya? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Rumah tangga kaulah mah asa cicing dina sawarga, saur Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kita baca di dalam sejarah, Nabi itu hidup tidak bergelimang dengan harta. Nabi hidup tidak bergelimang dengan benda. Nabi hidup tidak bergelimang dengan kemewahan dan keglamoran. Nabi itu orang yang amat sangat sederhana, walaupun peluang untuk kaya raya itu ada. Tapi beliau memilih hidup yang miskin dan sederhana. Bahkan ada doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang terus diminta oleh Nabi. Ini kira-kira namun ibu-ibu Pak Abi jajan eta doa rek diamalkeun teu? Sanggup ngamalkeunna? Siap ngamalkeunna? Doana pendek. Kumaha doa Nabi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, matikanlah saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah saya pada hari kiamat nanti bersama-sama dengan orang yang miskin. Eta doa Nabi. Anu tadi siap ngamalkeun, mangga gerak amalkeun. Abdi mah terus terang baik can sanggup ngamalkeun hadis tadi. Sabab can diamalkeun bae geus kawas kieu nasib. Komodi lamun ditambah amalkeun hadis tadi, tambah terpuruk. Betul? Itu Nabi. Nabi hidup tidak bergelimang dengan harta. Nabi hidup tidak bergelimang dengan benda, tidak bergelimang dengan kemewahan. Nabi itu orang yang sangat sederhana.
Lihat dan kita baca dalam sejarah, bumina Kanjeng Nabi alit yang sempit. Betul? Bumina Kanjeng Nabi teh tipe RSSSSSSSSS. S-na logo pisan. Rumah sangat sempit sehingga saking sempitnya sampai susah selonjoran. Itu bumina Kanjeng Nabi. Terus kok ibu rompokna Kanjeng Nabi bumina paling cuma ukuran sama 3 kali 4 meteran lah kira-kira. Dinding bumi Nabi sanes tembok tapi bilik. Lantai bumi Kanjeng Nabi tanah sanes keramik. Lampu anunya angan bumi Kanjeng Nabi lain lampu listrik tapi lampu ceplik. Betul? Betul? Di bumi Kanjeng Nabi teu aya televisi, di bumi Kanjeng Nabi teu aya DVD, di bumi Kanjeng Nabi teu aya lomari, komo nongkrong mobil Mercy. Di rompok Kanjeng Nabi teu aya bupet, di rompok Kanjeng Nabi teu aya karpet, di rompok Kanjeng Nabi teu aya toilet. Kosong. Satu-satuna anu aya di bumi Kanjeng Nabi sehelai tikar anu terbuat dari anyaman pelepah daun korma, anu sabelah kangge alas tidur, anu sabelah kangge selimut. Ibu, di kamar Kanjeng Nabi teu aya selimut anu kandel, di kamar Kanjeng Nabi teu aya dipan anu mewah, di kamar Kanjeng Nabi teu aya kasur anu empuk, selimut anu tebal. Hiji-hijina an aya di bumi Kanjeng Nabi sakali deui sehelai ikan terbuat tina anyaman pelepah daun korma, kenging nganyam pananganna nyalira, anu sabelah jeung alas tidur, anu sabelah di ajang selimut. Itu bumina Kanjeng Nabi. Sudah diurangnya alhamdulillah disedong dipanjalin sami, bumina gedung-gedung, bumina besar-besar, bumina megah-megah, bumina wah-wah. Betul? Kemudian makanan Kanjeng Nabi upami tuang setiap hari, apa yang beliau santap, apa yang beliau makan? Apa kalau beliau makan itu makanannya serba enak, makanannya serba lezat, 4 sehat 5 sempurna 6 kekenyangan? Tidak. Sejarah menceritakan Nabi kalau makan setiap harinya paling seteguk air zam-zam, beberapa butir korma, paling sekerat roti. Bahkan Imam Ja'far Al-Barjanji melukiskan seringkali Nabi mengganjal perutnya dengan batu karena laparnya. Allahu Akbar. Wa yaqsibu ala batnihi al-hajar min al-ju'i. Jangan geus heula. Ya, dalam material keberapa itu terakhir ya. Wa yaqsibu ala batnihi al-hajar min al-ju'i. وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sering cek Imam Ja'far Al-Barjanji ngaganjel patuangan aku batu karena menahan lapar. Padahal Kanjeng Nabi telah diberi informasi akan gudang-gudang rizki oleh Allah Rabbul Izzati. Gunung-gunung, kata Imam Ja'far Al-Barjanji, rela dan suka hati siap menawarkan dirinya menjadi emas, tapi baginda Nabi menolaknya. Itulah baginda Nabi. Padahal beliau seorang Nabi, padahal beliau seorang Rasul, padahal beliau itu Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin semua Nabi, imam semua Rasul. Beliau itu adalah makhluk Allah yang paling agung, insan yang paling mulia, hamba yang paling utama di alam jagat raya.
tapi perutnya sering diganjal ku batu karena saking ku lapar. Tapi rek naros orang Panjalin cung di dia nu aya dina teras saha jalma anu rok ngaganjel beuteung ku batu saking ku lapar. Aya kurang mah alhamdulillah isuk-isuk beuteung teh diganjel ku sorabi. Makanya kurang ese teh san mandi acan geus diganjel ku sorabi. Beres mandi diganjel deui beuteung ku bala-bala. Tas diganjel ku bala-bala, memeh angkat ke tempat kerja diganjel deui beuteung ku roti sagede bantal. Geus mangkat ke tempat kerja diganjel deui bubur ayam 2 mangkok, baso 3 mangkok satengah, terus naon deui? Toprak. Kajenting beuteung kurang geus diganjel ku sorabi, diganjel ku bala-bala, bahkan geus dibere ganjel roti sagede bantal. Ari can kejok mah angger we can ngarasa dahar urang-urang. Itulah kita, ibu dan bapak yang saya hormati. Tapi kita yang kondisi materinya lebih baik, rumahnya lebih bagus, betul? Kemudian ekonominya lebih mapan, tapi kadang-kadang kita banyak yang mengeluh dalam soal rumah tangga. Banyak orang yang curhat tentang ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya. Cerita sana, cerita sini, ke teman, ke tetangga. Kalau kepada Allah jarang curhat. Ini padahal kalau kita curhat yang kurang baik, jangan kepada teman, jangan kepada orang. Kadang-kadang orang ieu sok salah curhat, orang keur pusing, datangna ka tetangga sabelah anu surawa bae, tetangga sabelah oge keur pusing, duaan ngobrolkeun ka pusing, akhirna tambah nu tadina nu pusingan sorangan geus kadatangan ku tetangga, nambahan eta pusing jadi duaan. Urang keur susah datang ke babaturan anu sarua keur loba kasusah, ngobrolkeun masalah kasusah, akhirnya tambah susah. Salah curhat. Kalau ada yang tidak beres pada diri kita, jangan kepada manusia larinya, jangan kepada orang curhatnya, tapi curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hanya Dia yang tidak punya pusing, hanya Dia yang tidak punya problem. Hanya Dia yang bisa mengatasi segalanya. Nah ini para bapak, para ibu, para hadirin yang saya hormati. Nah, oleh karena itu kepada Iman dan kepada Nipah, mangga nanti setelah Anda berdua siap mulai hari ini akan menghadapi hidup baru, membina rumah tangga. Apabila rumah tangga ingin kekal harmonis dan bahagia, ingin sakinah, mawaddah dan rahmah seperti rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda berdua harus kompak dan bekerja sama, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling berjuang dan saling berkorban. Kemudian yang terakhir, nabi terakhir macam harap. Itu kata-kata yang paling ditunggu di pengajian ya Bu. Yang terakhir, mimiti terap anjoka ayeuna geus teu aya gairah, teu aya semangat, tapi begitu geus ngadenge terakhir langsung cenghar. Terakhir, di samping kita ingin kesenangan dan kebahagiaan, tentu dalam hidup rumah tangga kita pun menginginkan keberkahan. Betul? Kita menginginkan keberkahan. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya rumah tangga kita menjadi berkah? Allah menghujani rumah tangga kita dengan berkahnya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melimpahkan berkah kepada kita, tentunya di dalam rumah tangga kita
kita harus melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus banyak merapat, harus banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila berkah ingin berlimpah di rumah tangga kita. Oleh karena itu, terkhusus untuk Iman dan Neng Ipah, ada pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zayyinu buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Hiasi rumah-rumahmu dengan banyak mendirikan sholat dan dengan banyak membaca Al-Quran. Kalau rumah tangga kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu berkah itu tidak akan muncul ujung-ujung. Berkah itu tidak akan keluar dan tidak akan datang tiba-tiba. Tapi rahmat dan berkah Allah apabila ingin turun terhampar di rumah kita, maka berkah Allah itu harus kita ikhtiarkan. Dan cara mengikhtiarkan untuk mendatangkan rahmat dan berkah Allah, dua kata Nabi. Pertama, banyak-banyaklah melakukan di rumah itu sholat. Karena sholat itu kan ayat dua, ayat sholat fardu, ayat sholat sunnah. Sholat fardu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bagusnya di mana, Bu? Bagusnya di mana, Bu? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat fardu bagusnya di mana? Bagusnya di tajuk, afdolnya di masjid, utamanya dilakukan dengan berjamaah. Itu kalau sholat fardu. Makanya supaya orang-orang itu pada datang ke tajuk, supaya orang-orang itu berkumpul sholat di masjid, biasanya kan ada panggilan, muadzin memanggil-manggil, rezo memandangkan dan kuping suara adan di masjid di ketepihan, si horeng pengawar tosan ngajak sholat sasarengan. Hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat. Rijal manu hayang baca terang panggilan berharga, yakin Allah pangagungna perlu diheulakeunana. Enggal disalin anggoan, indit ngantun pada melan ke tempat beribadahan, ikhlas pinuh kasadaran. Kuping suara adzan di masjid di ketepihan, sing goreng pengawar tosan ngajak sholat sasarengan. Kerjal manu hayang baca terang panggilan berharga, yakin Allah pangagungna perlu diheulakeunana. Enggal disalin anggoan, indit ngantun pada melan ke tempat beribadahan, ikhlas pinuh kasadaran. Eta sholat bagusna dita, abdolna di masjid, utamanya dengan berjamaah. Tapi apabila sholat sunnah, jika Nabi yang fardu bagusnya di tajuk, abdolnya di masjid, utamanya berjamaah. Tapi apabila sholat sunnah, saena di rumah. Duha sunnah di rumah, malam tahajud sunnah di rumah, witir sunnah di rumah. Kenapa yang fardu oleh baginda Nabi dianjurkan supaya di masjid ditajuk, sementara yang sunnah baiknya di rumah supaya rumah orang ya jadi
berkah. Da rumah sakumaha bagusna, sakumaha indahna, sakumaha megahna, sakumaha wahna, lamun para penghuni yang ada di dalamnya tidak ada yang melakukan ruku dan sujud kepadanya, maka rumah itu akan jauh dari berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul. Rumah, sanajan rumahna bagus, konstruksina beton, kayuna kayu jati, kaluhurna 2 tingkat 3 tingkat, di jero imahna aya kolam renangna, di jero imahna aya taman anu indah-indahna. Tapi lamun para penghunina teu aya anu ruku, teu aya anu sujud, teu aya anu ibadah ka Allah, menyembah ka Gusti Allah, eta rumah di mata Allah tidak ada ubahnya seperti kuburan. Kuburan bagaimanapun bagusnya, apa isi di dalamnya? Bu, naon geus aya dina kuburan? Pocong. Isi yang ada di dalam kuburan itu adalah bangkai. Tapi pernah ngobrol jeung urang Bandung, di itu aya pakuburan Tionghoa, orang Cina. Pak Ustadz katanya, itu kuburan yang ada di dekat rumah saya, itu ada yang satu kuburan kalau diuangkan itu menghabiskan miliaran. Miliaran ibu, terang duit 1 miliar. Eta 1 miliar duit lamun dibelikan karena kerupuk panjalin bisa kaurup. Duit 1 miliar dibelikan karena cendol rendem Pak. Betul? Ya Allah. Komo di India, Taj Mahal. Seorang raja punya permaisuri, saking cintanya sama permaisurinya, permaisurinya mati, kemudian dibangunkan kuburan, diindah-indah, dimegah-megah, menjelmalah Taj Mahal, bangunan yang termasuk keajaiban dunia. Eta mah selain miliaran di triliunan. Tapi bagaimanapun bagusnya, apa Taj Mahal yang ada di India, apa isi di dalamnya? Bukan bangkai. Rumah kita pun seperti itu. Bagaimanapun bagus, indah, megahnya, apabila yang ada di rumahnya tidak ada yang ruku sujud kepada Allah, itu rumah di mata Allah persis seperti kuburan. Tapi imah kajenteng letih, kajenteng sempit, imahna gubuk, imahna panggung, imahna reot, lawangna ditaliana lain ku kunci tapi ku tali rapia. Betul? Lamun katabrak ku anjing rubuh, penghuni di jerona nini-nini jeung aki-aki. Tapi lamun si nini jeung si aki anu ngagaduhan bubuk reot tadi, di dalamna sering ngamparkeun sajadah, sering ngecelakeun cai mata, tersungkur di tempat pangsujudan. Eta imah di mata Allah teu aya ubahna seperti istana anu sangat megah. Kumaha kitu iman sareng neng ibah ayeuna parantos jadi suami istri anu sah, mangga tingkatkeun kualitas dan kuantitas ibadah, terutama salat. Ayeuna ieu parantos punya imam sendiri. Enak hanya kena pengantin geus teu kudu ka tajuk, teu kudu ka masjid, cukup di rumah sementara. Kebetulan ini beruntung Ipah ini dapat suami yang iman sampai mati. Amin ya robbal. Ya Allah, ini jarang menangkeun kieu. Jarang anu menangkeun iman anu kieu. Sampai mati insya Allah iman terus. Amin ya robbal. Itu yang pertama. Jadi tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Mulai besok pagi baiat imam ini, iman ini menjadi imam. Amin ya robbal. Jadi meningkatkan ibadahna nu tadina ngan sorangan, pahalana menang hiji, ayeuna geus boga suami, salatna bisa berjamaah jadi 27 derajat. Anu kedua, anu terakhir, terakhir benar ya. Terakhir benar ya. Terakhir benar.
Anu kedua, untuk menarik rahmat dan berkah Allah. Di samping banyak melakukan rukun dan sujud, melakukan sholat, perbanyaklah kata Nabi membaca Al-Quran. Kamari orang ke Ramadan geus deket jeung Quran, geus Bu. Sampai meh Ramadan orang itis loba nu pepegatan jeung Quran. Geus taranya apa? Komo maca. Tapi di bulan Ramadan kamari berkahna bulan Ramadan, syahrul Quran, kita merapat mendekat kembali dengan Quran. Urang parantos ngahatamkeun Al-Quran. Haratam Qur'ana. Alhamdulillah. Aina mangga terus walau ayatan kita tadarus Al-Quran. Kira-kira di rumah kita bergemuruh bacaan Al-Quran, itu berkah yakin akan turun, berkah yakin akan keluar, berkah yakin bakal ngampar di urang. Yakin? Mantap? 100%? Daek gondok? Biasanya Pak disedong, lamun geus yakin 100% kali tuna lok daek gondok. Ya Allah, nikmat sekali, indah sekali. Lamun dirompok kurang, penghunina loba maca Quran. Beres sholat, suami ngadares Quran di kamar depan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin على صراط مستقيم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Disingkat Nadina bisa main bola yang telak manten. Ditembalan ku istrina di kamar anu kadua. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadiban khafidatun rafi'ah. Ditembalan ku anak-anakna di kamar anu katilu, budak anu remaja, budak anu geus mendekati dewasa, karena didoktrin, diajar, dilatih, dicontohan ku indung bapana maca Quran. Anak-anak ngapun tertekuk hati, tergugah jiwa, mereka pun ikut menerus Al-Quran. Rame di kamar budak remaja maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ditembalan ku anak-anak anu sejena, kabudak letik-letikna anu masih kenenya baru belajar perkenalan huruf-huruf Al-Quran, karena dicontohan ku indung bapana, karena dicontohan ku lancek-lancekna anak-anak anu laletik oge terangsang untuk membaca Quran sesuai dengan pengetahuan Quran anu diajarkeun ku guru. Masih kena letik, jadi kakarek ngaji, ikro, kakarek ngaji, alif-alifan, kakarek ngaji, ejaan, tetapi itu pun adalah bacaan Al-Quran. Alif fathah, alif kasrohi, alif domahu, ai'u, ba fathah ba, ba kasrohi, ba domahu ba, bibu. Fathata ta kasrati ta domatu takitu mim fathah ma ta fathah ta mim domamu matamu. Betul apa tidak? Indah apa tidak? Indah apabila di rumah tangga kita terdengar suara Al-Quran di tiap kamar, terdengar Al-Quran di ruang tamu, ruang keluarga, maka jurik-jurik bakal nyalingkir.
setan-setan bakal nyarikah, berkah yang turun, rahmat yang akan keluar. Insya Allah apabila itu dilaksanakan iman dan ikhtifah, maka rumah tangga sekali lagi yang kekal harmonis dan bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, tidak cuma khayalan dan keinginan, tapi insya Allah akan jadi kenyataan. Mudah-mudahan kedua mempelai bisa merealisasikannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhikrina wa lana Muhammad wa sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Dan syakirin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafina ma'awaiqati masidah ya Rabbana lakal hamdu wa syukru qabli bi jalali wa tikal karim yu'adu bi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tudina biha min jamil hawai wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عند الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي عذاب الآخرة. اللهم نسألك حسن الخاتمة ونجعلك من سوء الخاتمة. اللهم نسألك رضاك من الجنة ونجعلك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجمع بينهما بالخير اللهم بارك لهما في عمرهما وبارك لهما معاشرتهما وبارك لهما في أولادهما وبارك لهما في أرزاقهما. اللهم ألف بين إيمان وإيمان كما علقت بين أبينا آدم وبين حواء وألف بينهما كما علقت بين سيدنا إبراهيم وسيدتنا سارة وألف بينهما كما علقت بين سيدنا يوسف وسيدتنا زليخا وألف بينهما كما علقت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى وألف بينهما كما علقت بين سيدنا علي كرم وجهه وسيدتنا فاطمة الزهراء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عز وجبار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة القرآن الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.